Assalamualaikum, halo sobat horor, gimana kabarnya? Semoga sehat terus dan gak sendirian di kamar kayak tokoh di film ini. Balik lagi bareng Adesis dan kali ini kita bakal ngulik satu film horor psikologis yang bikin deg-degan bukan karena hantu, tapi karena keputusan hidup yang gak kepikiran. Judulnya Gerald's Game, kisah liburan pasangan yang awalnya mesra, ujung-ujungnya malah jadi ujian hidup di atas ranjang. Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai saat pasangan suami istri Gerald dan Jessie Burlingame melakukan perjalanan ke rumah liburan mereka yang terpencil. Tujuan mereka adalah membangkitkan kembali gairah dalam hubungan yang mulai hambar. Dalam mobil, Jessie tampak canggung, Gerald malah bersemangat dan menyiratkan bahwa ia membawa sesuatu yang istimewa. Ada ketegangan di antara mereka yang terasa tidak seimbang. Tak lama, mereka tiba di rumah yang besar namun sunyi, tidak ada tetangga. Tidak ada sinyal ponsel, hanya mereka berdua dan hutan yang mengelilingi. Di kamar, Gerald mengeluarkan 2 pasang borgol baja asli dan memborgol Jessie ke ranjang. Kedua tangannya terbentang ke samping. Awalnya Jessie menuruti, tapi saat Gerald mulai memainkan fantasi seksual bernuansa pemaksaan, Jessie merasa tidak nyaman dan memintanya berhenti. Gerald yang mulai kehilangan kendali malah marah. Kau selalu seperti ini, membunuh semua yang panas. Tiba-tiba Gerald memegangi dadanya dan jatuh. Serangan jantung, dia meninggal seketika. Jessie panik, dia mencoba memanggilnya. Mengguncang ranjang, bahkan berteriak minta tolong. Tapi tidak ada yang menjawab, kedua tangannya masih terikat kuat ke tiang ranjang besi. Tak ada sinyal, tak ada orang lain, tak ada jalan keluar. Hari perlahan berubah menjadi malam. Rasa haus mulai menyiksa, tubuhnya kelelahan. Jessie mulai menyadari satu hal, kalau dia tidak menemukan cara untuk bebas, dia akan mati di tempat itu. Beberapa jam kemudian, seekor anjing liar masuk ke rumah lewat pintu depan yang dibiarkan terbuka. Anjing itu kelaparan, ia mencium bau mayat Gerald dan mulai menggerogoti tangan mayat suaminya perlahan. Jessie hanya bisa melihat sambil berteriak, terguncang dan tak percaya bahwa semua ini nyata. Di tengah rasa sakit dan dehidrasi, pikiran Jessie mulai retak. Kemudian muncul 2 halusinasi. Satu adalah dirinya sendiri, kuat, cerdas, dan tenang, yang terus mendorongnya untuk tetap berpikir jernih. Satu lagi adalah Gerald. Versi menyeramkan dan suaminya yang kini menyindir, menghakimi, dan mempermainkan pikirannya. Keduanya berdebat tentang hidup Jessie, masa lalunya, pernikahannya, dan luka lama yang belum pernah sembuh. Jessie teringat kejadian saat usia 12 tahun, ketika ayahnya mengajaknya menonton gerhana matahari di danau. Di sanalah, di tengah keheningan gerhana, sang ayah melecehkannya. Dan setelah itu, ia menyuruh Jessie menyalahkan diri sendiri, serta berjanji untuk tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Itulah titik awal hidup Jessie terikat bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Di malam hari, saat Jessie mulai kehilangan kesadaran, ia melihat sosok tinggi misterius berdiri di sudut kamar. Tinggi, pucat, mata kosong, wajah rusak.
memegang kotak penuh perhiasan dan tulang. Carol berbisik, "Itu Moonlight Man, kolektor kematian." Apakah itu nyata atau hanya ilusi akibat dehidrasi? Jessie tak tahu pasti, tapi ketakutan itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Akhirnya Jessie sadar, tak ada yang akan datang menyelamatkannya. Ia melihat gelas air di atas rak tempat tidur. Dengan susah payah ia berhasil meraihnya. Lalu dengan tekad kuat ia memecahkan gelas itu sendiri, menghantamnya ke sandaran tempat tidur. Ia menyusun rencana, mengambil serpihan kaca yang cukup tajam, mengiris pergelangan tangan untuk meloloskan tangan dari borgol. Langkah terakhir itu satu-satunya harapan. Dengan tekad hidup yang tersisa, Jessie mengiris bagian dalam tangannya menggunakan kaca dan mulai menarik paksa tangan keluar dari borgol. Darah muncrat, kulit robek, daging terkelupas, tapi dia berhasil. Dalam keadaan sekarat, Jessie berjalan keluar dari kamar. Namun di ambang pintu ia kembali melihat sosok tinggi itu. Moonlight Man berdiri diam menatapnya. Jessie yang sekarang tidak lagi takut melepaskan cincin kawinnya, satu-satunya benda berharga yang tersisa padanya, dan menyerahkannya ke Moonlight Man. "Ini milikku yang terakhir." Moonlight Man menerimanya lalu menghilang ke dalam kegelapan. Itu bukan permohonan, tapi penyerahan, penanda bahwa Jessie telah meninggalkan masa lalu yang membelenggunya. Setelah itu, Jessie menyusuri lorong, menuruni tangga, keluar dari rumah, masuk ke mobil dan menyetir sejauh yang dia bisa. Sampai akhirnya menabrak pohon dan pingsan. Beberapa jam kemudian, ia ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Dalam voice over narasi, Jessie menulis surat kepada dirinya yang dulu. Ia bercerita bagaimana ia mulai menyembuhkan luka batinnya, menerima trauma masa kecilnya, dan melepaskan rasa bersalah. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah Moonlight Man itu nyata? Jawabannya datang saat ia melihat berita. Raymond Joubert alias Moonlight Man ditangkap seorang pembunuh yang mencuri perhiasan dan menyimpan bagian tubuh manusia. Jessie menghadiri persidangannya. Moonlight Man menatapnya dan berkata, "Kau terlihat lebih cantik saat ketakutan." Tapi Jessie tidak gentar. Ia tersenyum, berjalan mendekat dan menjawab, "Kau bukan monster, kau cuma bayangan, dan aku sudah bebas." Dan film pun selesai. Nah, itu dia alur dari Girls Game. Bukan cuma cerita soal wanita yang terjebak secara fisik, tapi juga secara mental. Kadang yang paling mengerikan itu bukan setannya, tapi masa lalu yang gak pernah kita hadapi. Jadi sobat horor, seramnya hidup tuh gak selalu datang dari luar. Kadang yang paling bikin takut justru yang kita simpan rapat-rapat. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar gak ketinggalan cerita-cerita seram yang juga ada artinya. Tulis juga di komentar film apa yang pengen kamu aku ulas selanjutnya. Sampai ketemu lagi bareng Adesis. Tetap santai, tetap waspada, dan jangan lari dari luka. Hadapi sebelum dia ngejar kamu duluan.